Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada hari ini saya akan menyorot tentang si murtad KC. Nah, MKC, murtad KC dari Ciamis. Nah, saya kasihan melihat beliau ini, sayang sebetulnya melihatnya, supaya kembali ke Islam. Karena baru sekali dia keluar dari Islam, masih ada kesempatan. Saya mendengarkan dia membacakan Al-Quran, ya cukup lumayan. Membaca hadis satu-satu ya bisa juga. Walaupun melalui pendengaran, ucapan orang lain, bukan melalui telaah buku. Tapi beliau ini nampaknya orang yang cukup cermat menghafal kata-kata yang kaitannya dengan agama. Nah, cuma beliau ini, saya dengar informasinya, beliau ini orang yang sangat mudah tersentuh dengan ucapan ayahnya. Apalagi ayahnya itu ketika sakit pernah diobati oleh orang non-muslim, lalu dia merasa mantra yang diberikan oleh non-muslim itu lebih canggih daripada yang lain-lain. Dia lupa bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terjebaklah dia menjadi murtad ayahnya tahun 2001. Nah, setelah dia pulang ke kampungnya, didapatinya ayahnya sudah murtad. Lalu dia bertanya pula dan tertarik pula, terenyuh hatinya mendengar ucapan ayahnya. Tertarik dia lalu murtad pula. Nah, jadi dia ini adalah orang yang mudah tersentuh hatinya sehingga akalnya tidak bekerja lagi. Nah, bagaimanapun karena hatinya sudah tersentuh, akalnya dipaksa-paksakannya untuk membenar-benarkan apa yang dikatakan oleh orang yang menyentuh hatinya. Jadi dia bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Istilahnya kalau di Amerika itu right or wrong my religion. Salah atau benar, saya tetap ikut apa yang sudah agama baru yang saya cintai. Bukan right or wrong my country, tapi I wrong my faith, atau right or wrong my religion. Itulah yang dialami oleh Muhammad KC. Jadi saya kasihan melihatnya, dan ini juga dialami oleh orang-orang lain di Sumatera, di Kalimantan. Cuma dapat berita saya yang dari Sumatera, dari Kalimantan itu lolos dari ujian ini. Tapi Muhammad KC tidak lolos. Nah, mari kita dengarkan bagaimana pengakuan si KC. Dalam nama Yesus, Bapak saya pertama kali menolak. Lebih baik mati Pak daripada saya harus ikut Yesus, kata Bapak saya. Terus besoknya datang lagi itu Pak Gultom. Mau Pak didoakan biar sembuh. Kedua kali tolak, ketiga kalinya Bapak saya coba-coba dah didoakan. Setelah didoakan sehari dua hari, mana doa pendeta katanya mau sembuh, kagak. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu tukang sulap bisa juga seperti itu. Tukang santet bisa juga melakukan seperti itu. Dia yang menyantetnya, kemudian dia menawarkan biar saya mengobati. Kalau nanti saya obati dijamin sehat. Karena dia yang membuat penyakit itu. Nah, tapi itu di kalangan ilmu hitam. Sekarang kita tidak dalam bidang agama. Nah, ada pula orang yang bisa membuat penyakit, dia juga mengobati. Disuruh orang lain mengobati, tidak bisa. Nah, itu kalau kita berprasangka buruk. Tapi marilah kita berprasangka baik bahwa ini hanyalah ujian terhadap Muhammad KC dan keluarganya. Yang diberitakannya setelah ayahnya itu sembuh dari pengobatan itu, dia pun tertarik, tersentuh hatinya, menjadi murtad pula. Dan kemudian ada satu katanya perangkat desanya tertarik juga, lalu murtad juga di Ciamis. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin mengajak Muhammad KC ini kembali kepada Islam. Saya tidak ingin mencaci makinya sebagaimana dilakukan oleh orang lain kepadanya. Ketiga harinya Bapak saya bangun dari sakitnya, bisa makan, doyan makan, akhirnya sembuh lah Bapak saya. Disitulah dia tersentuh.
karena disembuhkan katanya. Nah, lalu sembuh bapaknya, lalu dia dari tahun 2000 sampai tahun 2007. ya, itu dia. Karena dia tersentuh, nah lalu dia 2007 bapak saya. nah, itulah yang dilakukan oleh Muhammad KC itu. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ada baiknya Muhammad KC ini karena dia suka membaca. Saya menyarankan dia supaya membaca buku Profesor B.J. Bolan. B.J. Bolan katanya bahwa agama yang dipeluk oleh Muhammad KC sekarang itu bukanlah berasal dari Nabi Isa, tapi berasal dari dari bahasa Yunani, kepercayaan Romawi kuno yang dari Zeus, yang juga mempunyai trinitasnya si Zeus itu. Nah, kemudian juga berasal dari Trimurti menurut B.J. Bolan. Contohnya ini kata bahasa yang dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskertanya Pitar, bahasa Yunaninya Pater, Bapak dalam bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta Matar, bahasa Yunaninya menjadi Mater, ibu dalam bahasa Indonesianya. Kemudian Bratar dalam bahasa Sanskerta, Bratar menjadi Frater di dalam bahasa Yunani. Kepala menjadi kepala, ya artinya kepala juga di dalam bahasa Indonesia. Nah, kepala pakai PH, kepala di dalam bahasa Yunani. Trikona menjadi trigonon di dalam bahasa Yunani. Bahasa Indianya ambu, di dalam bahasa Yunaninya ambros, artinya awan hujan. Aksas menjadi akson, artinya poros. Kemudian akris menjadi akros, artinya puncak. Nah, inilah pengambilan bahasa-bahasa filsafat ilmu pengetahuan dari India, termasuklah kepercayaan orang India yang Trimurti itu diambil atau mempengaruhi Yunani Romawi. Ketika Romawi menjajah tanah Judea di Timur Tengah, nah inilah yang dimasukkannya, dia paksakan secara halus bagaimana agama yang monoteisme ini menjadi politeisme melalui satu ucapan saja, reinkarnasi. Kata-kata reinkarnasi ini tidak pernah ada dalam agama samawi. Nah, dari situlah mulai beransur-ansur dari agama tauhid menjadi agama musyrik, dari agama monoteisme menjadi politeisme, beransur-ansur mulai dari kata inkarnasi, penjelmaan Tuhan. Begitu menurut B.J. Bolan. Kata B.J. Bolan itu ini memberikan suatu bayangan bahwa pengaruh Yunani dan Hindu adalah sangat nyata sekali di dalam kitab Injil, ya. Sehingga tidaklah mengherankan, kata Bolan, kita berkomentar bahwa terjemahan daripada kitab-kitab Upanishad itulah yang terjadi di dalam kitab Injil. Kitab suci Hindu penerbitan Mentor menyatakan this sacred document have influenced Greek philosophy, Judaism, and Christianity. Okay, repeat again once more. The sacred document have influenced Greek philosophy, Judaism, and Christianity. Nah, apa artinya? Dokumen-dokumen suci telah mempengaruhi filsafat Yunani, agama Yahudi, dan agama Kristen. Nah, dasarnya adalah dari dokumen-dokumen Hindu. Nah, ini. Kemudian diungkapkan oleh Pitagoras. Pitagoras yang menciptakan rumus Pitagoras itu di dalam ilmu ukur, namanya dihafal oleh pelajar-pelajar seluruh dunia. Ini kata Bolan, ya. Katanya adalah seorang yang mempercayai ajaran reinkarnasi. Nah, mulainya politeisme itu dari ajaran reinkarnasi. Re artinya kembali, inkarnasi itu penjelmaan. Penjelmaan kembali sesuai dengan ajaran mereka. Nah,
Ya, seorang yang berbuat baik di dunia dan sebagainya adalah orang yang berbuat jahat akan menerima jahat. Nah, akan dilahirkan kembali sebagai pengemis. Nah, itu namanya reinkarnasi. Dia terlahir kembali. Orang yang buta atau orang yang menentang hukum. Nah, itu namanya hukum karma. Di dalam Injil itu namanya tuai, ya. Tabur tuai. Kalau di dalam Hindu namanya hukum karma. Tabur tuai hukum karma, tabur tuai hukum karma. Nah, jadi hukum tabur tuai itu berasal dari hukum karma, ya Kacih. Nah, ini dia. Nah, pada suatu hari Pitagoras sedang berjalan-jalan bertemu dengan seekor anjing yang menyala. Lalu apa kata dia berseru? Suara ini saya pernah kenal. Ini adalah suara teman saya yang berinkarnasi. Anjing ini adalah reinkarnasi dari teman saya yang mati. Nah, ini ajaran dari India asalnya yang masuk ke dalam filsafat Yunani. Nah, buktinya yang berikutnya Plato. Plato menyebut pula ajaran Hindu tentang reinkarnasi, ya, Muhammad Kacih. Ajaran Plato yang menyebut ajaran Hindu tentang reinkarnasi bahwa jiwa manusia berasal dari jiwa semesta Brahman. Nah, dan harus dilahirkan lagi ke dalam dunia setelah orang itu meninggal, dan menyatakan bahwa antara dua penjelmaan itu memakan waktu 1000 tahun. Jadi masa 1000 tahun dia akan kembali lagi. Ajaran Shinto juga begitu, dari ajaran Shinto dari Jepang. Nah, kemudian bukti yang berikutnya masih dalam ajaran Yunani, namanya Empedokles, yang muridnya itu murid dari Pitagoras, dan berkata, saya juga pernah dilahirkan sebagai seorang anak laki-laki, sebagai seorang budak wanita juga pernah. Dan pernah pula saya tumbuh sebagai kuncup pohon dan juga sebagai ikan yang melayang-layang di dasar laut. Nah, jadi dia pernah berinkarnasi sebagai ikan yang melayang-layang di dalam laut. Falsafah inilah yang masuk ke dalam Yunani. Dari Yunani dan Romawi itu dia menjajah tanah Yudea, menjadilah masuklah ajaran musyrik kepada ajaran tauhid tanah Yudea yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Malah orang alim, seorang suci yang bernama Santo Agustinus, di dalam convention-nya menyatakan, bukankah saya pernah hidup di dalam tubuh yang lain sebelum memasuki rahim ibuku. Nah, inilah asal mula musyrik itu, dari ajaran reinkarnasi. Oke. Nah, terus rupanya bisa ditebak dari mana asalnya pemikiran Tuhan itu tiga menjelma sebagai manusia. Itu kata B.J. Bolan bisa ditebak. Bagaimana tebaknya? Disimpulkannya tebakannya itu di dalam syair yang menyatakan, how deep the fish may dive below, and yet it quiet clear seen. Betapa dalamnya ikan itu menyelam, masih tetap nanti akan terlihat juga akhirnya. Nah, Dianus di dalam bahasa Sanskerta dan Zeus di dalam bahasa Yunani sampai sekarang masih tak berubah. Nah, itulah theos untuk melukiskan Tuhan, dan nama ini dioknumkan menjadi Zeus Pater. Nah, jadi ada Zeus Pater, dan kemudian disebut juga Zeus Jupiter atau Zupitri. Nah, itu Tuhan Bapa itu. Masing-masing mereka adalah sebagai Tuhan Bapa dalam kepercayaan Yunani, Romawi, dan Hindu. Dan bahasa Yunaninya Zeus. Zeus itu artinya Tuhan. Diaus, Theos. Zeus itu menjadi Theos. Nah, Pater artinya Bapa. Kalau dalam bahasa Prancis jadi Dieu, Theo, Dieu.
Dan kemudian, nah satu bukti lagi, Plato katanya yang hidup 429 sampai 389 sebelum Masehi. Timaeus yang mengenai kejadian dunia ini, dan dia membayangkan sifat Tuhan itu sebagai Bapa yang menciptakan dan memberikan hukum kepada dunia sesuai dengan sifat Bapa yang rumah tangganya yang disebut dengan father leads, father marker. Artinya demikianlah pengoknoman Tuhan yang menjadi meninggal dipanggil Tuhan. Itu. Nah, selama 2006 dari tahun 2000 sampai 2007 Bapak saya kesaksian banyak jiwa yang dimenangkan. Nah, itu dia. Bagaimana kesaksiannya tahun 2007 itu, termasuk Muhammad Kacih akhirnya menjadi murtad. Nah, Muhammad Kacih, coba kita pelajari lagi catatan Yunani tentang Hinduisme. Kata B.J. Bolan, di dalam Hinduisme Tuhan diiknomkan itu sebagai Bapa Zulfitri, yaitu Brahma Wisnu, yang merupakan oknum kedua. Nah, itu adalah anak Tuhan, disebut dengan Sun Goddess. Sun Goddess, Sun itu artinya anak, Goddess Tuhan, anak Tuhan. Sun Goddess, Sun Goddess, Sun Goddess, Sun Goddess, anak Tuhan. Begitu katanya. Ya, anak Tuhan itu dapat menjelma di dalam diri manusia dalam bentuk Krishna, dalam bentuk Rama, dalam bentuk Buddha, dan lain-lain. Itulah inkarnasi itu awalnya, dari tauhid menjadi musyrik. Sedangkan Siwa adalah roh suci. Nah, kata J. Plants, Christ and Inder, dalam bahasa Jerman Inder, artinya itu adalah juru selamat dari India. Nah, Muhammad Kacih, di dalam agama Kristen, menurut B.J. Bolan ini, bukan menurut saya, Tuhannya itu mempunyai 3 oknum, yaitu Allah Bapa sebagai pencipta, creator, anak putra sebagai juru selamat berupa reinkarnasi ke dalam tubuh manusia, redeemer, dan Roh Kudus, Roh Suci, the Holy Spirit. The Holy Spirit, dalam bahasa Indonesia spirit saja. Nah, adalah suatu kenyataan bahwa agama Yunani yang berupa mitos-mitos mitologi pagan mempunyai pertalian dengan mitologi Hindu yang mempercayai bahwa sejumlah Tuhan dewa-dewa di dalam bentuk manusia masih bersifat manusia yang disebut dengan antropomorfisme politeisme. Antropomorfisme politeisme. Nah, ini yang dikatakan oleh layar teologi itu. Maka kata-kata Allah di dalam Injil sebaiknya diganti dengan kata-kata dewa. Nah, itu menurut layar teologi. Begitu katanya. Juga Paul Zhang yang di luar negeri itu ada juga menyinggung yang demikian. Jadi tidak ada kata-kata Allah lagi diganti dengan kata dewa, karena sesuai dengan sejarahnya itu dari Hindu. Nah, dalam kenyataan Injil yang asli, yang lama, yang hilang, yang lenyap itu disebutkan di dalam Encyclopedia Americana. Nah, ini gitu. Apa katanya? The original orthography of the New Testament book have long since perished. We have no certain knowledge as to have or the powerful gospel canon came to the format. Tulisan-tulisan asli Injil telah lama lenyap dan kita tidak dapat mempunyai pengetahuan yang pasti tentang berbagaimana dan kapan keempat Injil itu terbentuk. Tetapi menjadi terang bagi kita bahwa kitab Perjanjian Baru yang terpakai sekarang ini tertulis di aslinya di dalam bahasa Yunani. Artinya bahasa yang agak lama sedikit, bahasa Yunani. Walaupun bahasa aslinya sebetulnya bahasa Nabi Isa itu bahasa Ibrani. Nah, the New Testament was written almost wholly in Greek. Kitab Perjanjian Baru atau Injil hampir seluruhnya tertulis dari bahasa Yunani.
Hanya satu aja yang tidak bahasa Yunani, yang bahasa Ibrani asli. Apa dia? Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu saja yang tinggal lagi. Disebutkan dalam kitab Matius pasal 27 ayat 46. Nah, itu dia. Sehingga para ahli Yunani, Profesor Gilbert Murray mengatakan, the one who like myself approach the problem of the rise Christianity from Greek side, it's very significant that the language of the New Testament is Greek. The crude constant between Christian and pagan is really false one. Kata B.J. Boland, bagi seorang yang seperti saya sebagai peneliti, katanya, yang mendekati masalah perkembangan agama Kristen dari sudut pandangan Yunani, kenyataan bahwa bahasa Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani merupakan hal yang sangat berarti. Nah, jadi Omar Kece, karena Anda suka membaca, bagus Anda membaca buku hasil penelitian B.J. Boland ini selama 30 tahun. Nah, perbedaan kasar antara pagan dengan agama-agama yang ada sekarang ini di Eropa sebenarnya adalah suatu yang palsu. Menurut Murray, pikiran mengenai Tuhan yang dilahirkan untuk menyelamatkan dunia adalah semata-mata buah pikiran Yunani dan Romawi. Suatu keheranan pula diajukan oleh T.J. Palance, ilmuwan Jerman, yang kata-katanya yang menyatakan is unbreaklich wie das Christentum Holzen Gottvater had übernehmen konnen. Sama sekali tidak dapat dimengerti betapa agama-agama Nasrani Eropa sekarang itu betul-betul memungut paham Tuhan Bapa dari Yunani. Nah, ini lagi dikatakan, dan semua hari-hari kemarin itu adalah memperpendek jalan si dungu menuju kematian jadi abu. Nah, nyahlah wahai puntung dian lilin, hidup hanyalah bayangan berjalan permainan papa yang mengigal menyombongkan diri dan melengahi umurnya di atas panggung, kemudian tak terdengar lagi. Hidup adalah dongeng dari satu dongeng kepada dongeng yang lain, dipaparkan oleh si pandir penuh suara dan gelora, tak punya makna apa-apa. Tempat ibadah ditinggalkan oleh masyarakat Eropa, dijualkan menjadi bar, tempat minum anggur, tempat judi, tempat menjual pakaian, bahkan tidak sedikit pula dijual sehingga menjadi masjid. Masya Allah. Nah, di dalam agama Nasrani, Tuhan itu mempunyai oknum 3, yaitu Allah Bapa, yang disebut dengan Pater dalam bahasa Inggris, Father, Belanda Father, Jerman Vater. Kemudian berbagai oknum yang terutama adalah laki-laki, putra, son, zon, dan kemudian son pakai SH. Nah, disebutkan juga oleh pangeran itu Lord, her sebagai oknum kedua. Nah, ini dia. Sebagai oknum ketiga juga. Nah, Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai juru selamat, Redeemer, dan ketiga-tiga oknum itu disebut dengan Trinitas, Tritunggal, Trinity, Das Halderinke. Nah, di dalam Hinduisme terdapat kepercayaan akan Trimurti, sama dengan Trinitas, kata Boland. Ya, Muhammad Kaci, ini kata Boland loh, peneliti itu, yaitu Brahma sebagai Allah Bapa, pencipta sebagai oknum pertama, Wisnu adalah oknum kedua sebagai pelindung, itu namanya Wisnu, pelindung umat manusia yang dapat menjelmakan dirinya menjadi manusia. Wisnu dapat menjelmakan diri sebagai manusia. Nah, oknum ketiga adalah Siwa,
yang oleh Plains disebut dengan Rohul Kudus. Di dalam kitabnya Christus in Inder, artinya Kristus yang berasal dari India, halaman 115. Nah, aman kecil. Ini kata B.J. Bolan itu, Sifa oder Nara der Heilige Geist ist das Prinzip, das dir Auflösung an Wiedersung leitet. Artinya siwa atau nara Rohul Kudus. Nah, itu adalah prinsip paling mendasar untuk menguraikan dan memberikan keterangan yang dapat sering-sering kembali kepada manusia yang tiga hal itu. Di dalam mitos Krishna, nah ini dia. Di dalam mitos Krishna telah dibesar-besarkan sebagai anak Tuhan yang lahir pada 3000 tahun sebelum Masehi, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Seperti sabdanya kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita, nyanyiannya, For I am God with it this body, life immortal. Ini dia. Life immortal that says not perish. I am the truth. Nah, I am the truth. Saya adalah kebenaran. And the joy forever. Artinya, karena aku ini adalah Tuhan, di dalam tubuh ini kehidupan abadi tak akan musnah. Aku adalah kebenaran dan aku adalah kebahagiaan yang hidup. Tidak ada yang selamat di dunia ini tanpa melalui aku. Nah, inilah yang disebut dengan nyanyian-nyanyian himne Platonis itu. Ya, apa bunyinya himne Platonis itu? Kita ulangi lagi ya di dalam bahasa Inggrisnya. Ini dia. For I am God within this body, life immortal that shall not perish. I am the truth and the joy forever. Nah, inilah himne Kristus atau himne Platonis. Nah, apa katanya? Karena aku ini adalah Tuhan, di dalam tubuh ini kehidupan abadi tak akan musnah. Aku adalah kebenaran dan kebahagiaan. Akulah kebenaran yang hidup, tiada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sajak keempat Bhagavad Gita ini, Krishna berkata bahwa ia akan kembali lagi turun ke dunia untuk kedua kali. Nah, jadi rupanya Krishna, Gita Krishna berkata, cuma kata-kata Krishna ini mirip sekali dengan kata Kristen. Apakah dari sini yang kurang jelas ya? Krishna berkata bahwa ia akan kembali lagi ke dunia ini sebagai Tuhan. Nah, apa katanya? Katanya, in every egg come back, and every egg I come back to the labor the holy, to destroy the sin of the sinner, to establish righteousness. Nah, ini dia. Apa artinya? Setiap zaman aku kembali, aku akan turun kedua kalinya ke dunia untuk menyampaikan kesucian, untuk menghilangkan dosa-dosa, menghapus pajak, dan aku akan menegakkan kebenaran. Nah, ini Krishna ini. Juga Krishna bersabda, ini lagi-lagi di dalam bahasa Jerman ya. Apa katanya? Eubral war anglaube anberhen name undier religion dar nicht der like offenbar ich mich einem menschlichen Gestalt die Kriegheit wieder hazutelen und das Bos zu zertoren. Di mana-mana dikala ketidakpercayaan meningkat dan agama kebenaran diinjak-injak,
Aku akan menjelmakan diriku dalam bentuk manusia. Nah, itu dia. Aku akan menjelmakan diriku dalam bentuk manusia. Nah, ini dia. Untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kejahatan. Namun dengan demikian, Krishna adalah anak manusia juga yang dilahirkan oleh Devanaki, seorang manusia biasa dan tepat seperti sebagaimana Nabi Isa, anak manusia adalah anak dari Bunda Maria atau Siti Maryam, namun pernah dianggap orang sebagai Tuhan. Dan mengenai ini Christopher coba lihat ya secara ilmiah ya, Christopher is a word di dalam terjemahan Upanishad halaman 29 menyatakan Sri Krishna disebut sebagai Kristus Hindu adalah sebenar-benarnya terdapat persamaan-persamaan yang paling menyolok antara riwayat hidup Krishna Bhagavad Gita dengan Bhagavatan dan di dalam kitab suci Hindu lainnya adalah riwayat hidup Isa di Nazaret. Dalam kedua hal ini banyak dongeng-dongeng menjadi kenyataan telah bercampur aduk. Nah, jadi dongeng-dongeng itu katanya telah bercampur aduk. Inilah ujian yang dihadapkan kepada Muhammad Kece, dan Muhammad Kece tidak mampu untuk menolaknya. Nah, ini dia. Sampai hampir satu desa di daerah Ciamis itu dibaptis semua oleh Pak Gultom dengan bapak saya, begitu. Nah, tahun 2003 saya pulang Arab kan tahun 2001, pulang dari Arab terakhir tuh. Nah, itulah dia. Itulah dia yang Muhammad Kece yang menjadi murtad. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini harus kita ketahui, jangan telah terjadi nanti kepada kace-kace yang lain di Riau, di Sumatera atau di Jambi. Jangan menyusul pula kace-kace yang lain tidak tahan menghadapi ujian-ujian berupa bantuan seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendengar ini, paling tidak kita bisa mengantisipasi. Nah, ini mana titik tolaknya? Pertama, iman yang kuat. Yang kedua, akal juga kuat. Karena akal manusia memang tidak sanggup untuk menerangkan kenyataan-kenyataan itu seluruhnya, tidak sanggup mencapai seluruh kebenaran. Namun ilmu pengetahuan menyerahkan pada pernyataan sebagaimana datangnya seluruh alam semesta ini, hukum kemungkinan law of probability. Nah, akan kagumnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi berserta kedua isinya. Dan kemudian manusia memang sangat mementingkan iman di dalam tubuhnya, karena sains juga memang tidak menjawab keseluruhan. Misalnya dalam sains angka 10 diiringi oleh angka 0 sampai 28 buah. Nah, itu berapa namanya itu? Tidak sanggup manusia menyebutnya apa namanya. Nah, begitulah atom-atom telah menyusun dirinya. Bagaimana dia bisa, atom-atom itu bisakah menyusun dirinya sampai membentuk manusia? Tiada terhingga, manusia tidak sanggup menghitungnya. Nah, karena itu sains harus digandengkan dengan ilmu pengetahuan. Memang ilmu pengetahuan bukan satu-satunya dasar agama, namun ajaran agama yang bertentangan dengan akal yang sehat dalam batas-batas yang ditantang oleh akal dan ilmu pengetahuan itu harus diketahui. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah akan meninggikan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini harus menjadi perhatian kita. Bentengilah anak cucu keturunan kita dari pemurtadan. Qu anfusakum wa ahlikum naron. Demikianlah Bapak Ibu yang terhormat. Wahai saudaraku Muhammad KC, kembalilah kepada Islam dan singkapkanlah kebenaran yang tertutup dalam hatimu selama ini, dan saya menunggu kehadiranmu kembali menjadi Islam seperti semula. Aku cinta kepadamu sebagai saudara yang pernah jadi muslim dahulu. Kembalilah kepada Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.